Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Satreskrim Polresta Manado melakukan investigasi di Rumah Sakit Prof. Kando terkait dugaan perundungan salah satu mahasiswa PPDS anestesiologi yang ditemukan tewas di rumahnya pada Minggu 5 Juli lalu. Polresta Manado melakukan investigasi terkait dugaan perundungan yang diduga dialami mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesiologi Dr. Adrian Rantung di Rumah Sakit Prof. Kando, Manado. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado melakukan pendalaman dengan mencari keterangan dan bukti-bukti di Rumah Sakit Prof. Kando yang menjadi tempat almarhum menjalani pendidikan dan bertugas. Kasat Reskrim Polresta Manado Komisaris Polisi Elwin Kristanto mengatakan pihaknya sedang mendalami informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan perundungan terhadap almarhum. Meski demikian, hingga saat ini kepolisian menegaskan belum menerima laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan perundungan tersebut. Komisaris Polisi Elwin mengatakan proses penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi Satreskrim Polresta Manado berdasarkan dari postingan di medsos yang terkait adanya suatu kejadian yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Manado, maka kami bersama dengan anggota melakukan investigasi ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado dan kita berkoordinasi untuk mencari informasi kejadian yang terjadi seperti apa dengan beberapa pihak yang ada di rumah sakit. Namun untuk kronologi semuanya masih dalam tahap investigasi dari pihak kepolisian, yang mana saat itu turun dari Satreskrim Polresta Manado bersama dengan Satintel Polresta Manado untuk melakukan investigasi. Namun hingga saat ini belum ada dari pihak keluarga maupun sanak famili yang membuat laporan secara resmi ke Polresta Manado. Setelah mendalami informasi awal, Polresta Manado meminta seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan terbuka dengan memberikan keterangan atau melaporkan apabila memiliki informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Bulog Gorontalo meningkatkan pengawasan terhadap penjualan minyak kita di tingkat pengecer. Penyaluran dan penjualan minyak kita didistribusikan Bulog hanya dilakukan melalui jaringan resmi Rumah Pangan Kita RPK, Pasar Rakyat dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan SP2KP. Pimpinan Cabang Bulog Gorontalo Laude Sulaiman menegaskan pihaknya akan meningkatkan pengawasan baik internal maupun kepada pedagang terhadap proses distribusi dan penjualan minyak kita kepada masyarakat. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok, mencegah kelangkaan serta menghindari praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi atau HET. Kami tidak bekerja sendiri, kami bersama-sama dengan Dinas Perindak, dengan Dinas Pangan Kabupaten Kota seluruh Provinsi Gorontalo, juga dengan Satgas Pangan Polda dan Polres-Polres di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Jika masih ada pedagang yang coba memainkan harga minyak kita yang sudah diatur oleh pemerintah bahwa HET-nya adalah 15.700, maka itu akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu salah satu pedagang Andi mengungkapkan stok minyak kita sangat tersedia kerjasama dengan Bulog. Menyinggung harga, Andi menyatakan penjualan minyak kita mengikuti ketentuan dari Bulog. Ya ada, nanti mau ambil di Bulog lagi.
Kan sekarang kan tidak dibatasi. Kalau harga Pak bagaimana? 16. Oh, sama. Yang harga yang dari Bulog kan, dia boleh kasih naik. Ya banyak. Justru terbantu dengan masyarakat yang ada minyak begini. Karena kalau minyak begini lancar, orang lebih suka yang beli begini, yang di bawah harganya. Bulog akan memberikan sanksi kepada oknum pedagang yang menjual harga di atas yang telah ditentukan berupa pencabutan izin penjualan minyak kita. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi pemerintah ini diterima masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Tahuna, pendengar, kapal tol laut logistik Nusantara II masuk pelabuhan Nusantara Tahuna. Kapal-kapal yang lain pindah tambat di pelabuhan Peta. Kapal tol laut logistik Nusantara II masuk pelabuhan Tahuna, semua kapal pindah ke pelabuhan Peta. Kapal-kapal yang pindah tambat di pelabuhan Peta yakni kapal perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, dan kapal Melongani Tahuna berlaku mulai 12 hingga 18 Juli 2026. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahuna, Mevrit Palenewen diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia menjelaskan pindah tamat kapal-kapal tersebut ke Pelabuhan Peta karena dermaga Pelabuhan Tahuna di tahun 2026 ada kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna, pergantian replacement, dermaga, restel, dan lapangan parkir. Mevrit mengungkapkan ketika kapal tol laut logistik Nusantara II tiba di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain akan dipindahkan ke Pelabuhan Peta. Apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Lanjut dikatakannya, ketika kapal tol laut logistik Nusantara II berangkat, seluruh aktivitas dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna. Ia menambahkan, kehadiran kapal tol laut logistik Nusantara II memuat barang prioritas kebutuhan pokok masyarakat. Terkait hal ini, selaku PLT KUPP Tahuna, ia memohon dukungan semua pihak sehingga proses rehabilitasi pembangunan Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan lancar. Alexander Dalengkade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya dua informasi dari RRI Talaut sekaligus akan mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar dan pemirsa, komitmen membangun beranda utara NKRI terus dipacu. Komando Distrik Militer 1312 Talaut menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan persiapan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026. Program nasional ini siap menyasar pembangunan fisik dan non-fisik dari Pulau Miangas hingga Nopam Baru. Menindaklanjuti instruksi Komando Atas, Kodim 1312 Talaut bergerak cepat, matangkan persiapan pelaksanaan karya bakti atau karbak skala besar 2026. Rapat koordinasi lintas sektor yang mengusung tema Bakti TNI AD untuk rakyat ini dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanor Yudhistira di ruang data Makodim di Melongane. Karbak skala besar ini dirancang untuk mengakselerasi pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyatakan komitmen totalnya untuk menyukseskan program inisiasi TNI Angkatan Darat ini. Sekretaris Daerah Talaut Yohanes Kamagi menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh tahapan program agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pemerintah dalam hal ini TNI Angkatan Darat begitu sangat peduli terkait dengan program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini menunjukkan manunggal antara TNI dan masyarakat serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati kami akan mensupport seluruh program ini mulai dari proses awal sampai dengan berakhir
dan tentunya kami berdoa semoga lewat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa program ini akan berhasil dan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan kami merindukan program-program lain yang akan diprogramkan oleh TNI maupun pemerintah pusat untuk diarahkan ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Sementara itu, Dandim 13-12 Talaut, Letkol Yanur Yudhistira menjelaskan sejumlah agenda fisik menjadi prioritas diantaranya pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, program menunggal air, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi gedung sekolah dasar dan menengah. Menurut Dandim, program ini merupakan bentuk perhatian langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta atensi Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Miangas. Di Talaut dalam rangka pembangunan, tujuannya untuk membantu Pemda dan masyarakat Talaut, mulai dari Miangas sampai dengan Napung Baru. Kegiatan ini nanti akan berjalan dengan kegiatan fisik dan non fisik, di mana kegiatan fisiknya terdiri dari pembangunan jembatan, kemudian sumur bor dalam program Manunggal Air TNI Angkatan Darat, kemudian RTLH koordinasi dengan Perkim kita, kemudian rehab sekolah SD dan SMP kita koordinasi dengan Kemendikbudrismen. Namun pada dasarnya kegiatan ini mayoritas menggunakan dana program dari Angkatan Darat. Saya sampaikan pada Bapak masyarakat Talaut, mari sama-sama tolong mengetahui bahwa kami akan melaksanakan kegiatan Karpak skala besar di Talaut untuk masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama nanti bekerja yang di desa, masyarakat, kita sama-sama membangun Talaut. Upacara pembukaan kegiatan direncanakan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 dan dijadwalkan berjalan selama 60 hari. Sebanyak 217 personil pasukan serta 50 mahasiswa juga akan dikerahkan langsung dari Pelabuhan Bitung menuju Talaut menggunakan kapal ADRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menjaga stabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Pada Kamis sore, Wakil Bupati Anisya Gretsia Bambungan resmi melantik penjabat dan pelaksana tugas Kepala Desa sekaligus mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara di kantor Bupati Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengambil langkah strategis demi menjaga kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. Wakil Bupati Anisya Gretsia Bambungan resmi melantik penjabat, pelaksana tugas Kepala Desa serta mengaktifkan kembali Kepala Desa Riung Utara pada Kamis sore. Langkah ini diambil menyusul adanya kekosongan jabatan akibat beberapa faktor, mulai dari kelulusan P3K, masalah kesehatan, hingga persoalan hukum. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di kantor Bupati Kepulauan Talaut dilakukan oleh Wakil Bupati atas pendelegasian dari Bupati Weli Tita. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah agar pembangunan desa terus berjalan tanpa hambatan. Anisya mengingatkan para pemimpin desa yang baru ditunjuk untuk memimpin dengan hati, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kemajuan Talaut harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yakni kemandirian desa.
Adapun pergantian kepemimpinan ini latar belakangi oleh beberapa faktor. Untuk Desa Binalang Timur, pelantikan penjabat kades dilakukan karena kepala desa sebelumnya mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus ASN P3K. Sementara itu, penunjukan pelaksana tugas atau PLT Kades di Desa Tule Utara, Akas Balane, Tarawan Selatan, dan Desa Balang dilakukan karena para kepala desa definitif sedang menjalani cuti besar dan cuti sakit selama 90 hari. Di sisi lain, pengisian PLT Kades Awit Selatan dilakukan karena kepala desa sebelumnya diberhentikan sementara akibat tersandung kasus hukum. Sebaliknya, untuk Desa Riung Utara, kepala desa definitif kini resmi diaktifkan kembali setelah masa pemberhentian sementaranya berakhir. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia, terima kasih dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.